dua. Di bai'ah Aqabah yang kedua ini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyebutkan, "Tsumma inna Mus'ab ibna Umairin ada ila Makkah fi mausimil am at-tali." Berarti di tahun ke-12 kenabian Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Wa ma'ahu jam'un kabirun min muslimil Madinah. Mus'ab bin Umair membawa jamaahnya banyak dari kota Madinah. Kharaju mustakhfina ma'a hujjaji qaumihim al-musyrikin. Mereka masuk ke kota Makkah sebagai jamaah haji gabung dengan jamaah haji yang musyrik. Sembunyi-sembunyi. Kemudian Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik, fawa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqabata min ausati ayyamit tasyrik. Kami sudah memiliki janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari tasyrik. Berarti 11, 12, 13. Berarti di hari yang ke-12. Dan ketika kami telah selesai melaksanakan ibadah haji dan di tengah malam kami telah berjanji wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kami untuk bertemu. Kami tidur di malam itu bersama jamaah kami fi rihalina, di tempat tinggal kami, tempat penginapan beliau, mereka hatta idza madha thuluthul lail, ketika sepertiga malam telah lewat, kharajna min rihalina limi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar dari tenda-tenda kami kemudian untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang telah kita kesepakati. Natasallalu tasallulal qita mustakhfin. Jadi kami sembunyi, berjalan pelan-pelan seperti jalannya kucing. Sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan. Hatta ijtama'na fi sya'bi indal Aqabah, hingga kami bertemu di satu titik di Aqabah. Wa nahnu thalathatun wa sab'una rajulan. Jumlah kami 73 orang dan 2 orang perempuan, 2 wanita. Berarti 73 dan 2, 75. Qala fajtama'na fi sya'ab nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkumpul di tempat itu, di masjid itu, sekarang ada masjidnya. Kalau kita setelah lempar jumroh itu kita mutar di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada masjid. Ada masjid. Hatta ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ammuhu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Fatakallamal qaumu wa qalu. Mereka jamaah dari Ansor, masyarakat dari Ansor yang datang itu berkata, khudh minna li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Silahkan ambil dari kami untuk dirimu dan untuk Tuhanmu, mana saja yang kau inginkan. Kata kaum Ansar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Fatalal Quran, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran, wada'a ilallah, dan mengajak kepada Allah, waraghaba fil Islam, dan mengajak kepada agama Islam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ubayiukum ala antamnauni mimma tamnauna minhu nisaakum wa abnaakum. Berjanjilah kepadaku untuk menjagaku sebagaimana kalian menjaga istri-istri kalian dan anak-anak kalian dari sesuatu yang membahayakan. Itu baiat yang kedua, yaitu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang mereka lindungi darinya, wanita mereka, istri mereka dan anak mereka atau keluarga mereka. Fa akhadzal Bara' ibnu Ma'rur. Kemudian Bara' bin Ma'rur mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, baik. Iya wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan,
demi zat yang telah mengutusmu di atas kebenaran dengan kebenaran sebagai seorang nabi, sungguh kami akan menjagamu dari apa yang kami jaga darinya, anak-anak kami dan istri kami. Fabaya'na ya Rasulullah, maka bayatlah kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu wallahi, dan sungguh kami abna'ul hurub, kami ini ahli perang dan masyarakat yang terlahir untuk memegang senjata yang telah kami warisi dari leluhur kami. Jadi mereka siap untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'taradul qaulu wal bara' yatakallam. Kemudian ada yang menyela dari perkataan Bara', yaitu Abul Haytham ibnu Tayyihan. Faqala, Abu Haytham ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya antara kami dan antara mereka hibalan di sini ikatan. Wa inna qata'uha, mereka di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, dan sesungguhnya kami telah memutus hubungan antara kami dengan Yahudi, masyarakat Yahudi yang ada di kota Madinah. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalika thumma azharakallahu an tarji'a ila qaumika wa tada'ana. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau nanti akan berusaha untuk meninggalkan kami ketika Allah sudah menunjukkan kebenarannya kepadamu. Jadi mereka khawatir untuk ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil. Kemudian apa? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, kemudian berkata, baliddamu ad-dama wal hadmu al-hadma. Ana minkum wa antum minni. Uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Darah dibayar dengan darah, kehancuran dibayar dengan kehancuran. Saya bagian dari kalian dan kalian bagian dari saya. Ada yang lebih indah dari itu? Ini cara untuk menghayati. Salah satu cara menghayati sejarah ibadah adalah membayangkan bahwa kita sekarang berada di posisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masyarakatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan ana minkum, bayangkan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Kalau sudah bagian bisa terpisah? Tidak bisa terpisah. Dan ini nanti akan sangat berpengaruh ketika apa? Ketika Fathu Makkah. Rasulullah membebaskan Makkah. Ada beberapa sahabat yang ingin mencari harta rampasan perang. Kok yang diberikan banyak itu justru orang Quraisy yang baru masuk Islam? Kata Rasulullah apa? Ada yang lebih baik daripada diriku, kata Rasulullah. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan Ansor. Jadi Allah sudah memberikan Rasulullah kepada Ansor. Ini ana minkum wa antum minni. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Uharibu man harabtum, aku memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan aku berdamai dengan siapa saja yang kalian berdamai dengan mereka. Artinya Rasulullah sudah sejak detik ini bagian dari Ansor, dan Ansor adalah bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, akhriju ilayya minkum ithna asyara naqiba. Sekarang utus tunjuk dari kalian 12 perwakilan, liyakunu ala qaumihim bima fihim, agar menjadi perwakilan dari kabilah mereka masing-masing. Fa akhraju minhum ithna asyara naqiba. Kemudian mereka memilih 12 orang sebagai perwakilan dari mereka. Tis'atun minal Khazraj, 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 orang dari Aus.
falamma takhayyarahum qala linnukaba. Ketika telah dipilih mereka, Rasulullah berkata kepada perwakilan tersebut, antum kufala'u ala qaumikum kakifalatil hawariyin li Isa ibni Maryam. Kalian adalah perwakilan kafil, penanggung jawab bagi kaum kalian, kabilah kalian. Sebagaimana hawariyin sebagai perwakilan penanggung jawab dari Nabi Isa alaihis salam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku kafil yang bertanggung jawab atas kaumku. Kaumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Wa kana awwalu man daraba ala yadi Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam Bara ibni Ma'rur. Yang pertama kali memegang tangan Rasulullah. Jadi kalau baiat itu dipegang begini. Maka kadang kita melihat orang-orang ketika ada syekh tarekat gitu kan, saya baiat, pegang tangannya. Yang lainnya megang juga. Sama seperti itu. Jadi Rasulullah ketika itu yang memegang pertama kali tangannya Rasulullah itu adalah Bara ibni Ma'rur. Coba orang pilihan tidak? Dibaiat Rasulullah langsung. Apa tidak nanti di surga akan dipegang juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka di sini ada namanya musalsal bil musafahah. Hadis musalsal itu hadis yang memiliki ciri khusus, diriwayatkan khusus dalam ciri khusus, dalam kondisi khusus. Yaitu musalsal bil musafahah adalah hadis yang diriwayatkan dengan bersalaman antara murid dengan gurunya. Kemudian diijazahkan hadis tersebut. Guru tersebut juga meriwayatkan hadis itu dengan bersalaman. Gurunya lagi bersalaman sampai kepada sahabat bersalaman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya diriwayatkan dengan bersalaman. Jadi salaman aja ada ijazahnya. Gimana sholat? Bagaimana zikir? Semuanya ada ijazahnya, ada silsilahnya. Al-Quran ada silsilahnya. Salaman saja ada silsilahnya. Pakai apa? Imamah itu juga ada silsilahnya. Ada silsilah periwayatan. Ada silsilah periwayatan. Maka di sini yang pertama adalah Bara bin Ma'rur, tsumma baya'al qauma. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaiat yang hadir ketika itu semuanya. Falamma baya'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kami dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, urfudu ila rihalikum, kembalilah kepada tempat penginapan kalian. Faqala lahul Abbas ibnu Ubadah ibnu Naflah. Kemudian Abbas bin Ubadah berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menginginkan, kami sekarang besok kami akan memerangi dan memegang senjata pedang kami untuk memerangi kafir Quraisy. Jadi malam dibaiat. Kalau engkau menginginkan, besok kami langsung perang bisa. Kata 75 sahabat Ansar tadi. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Nih. Faqala Rasulullah, lam nu'mar bidzalika. Kita belum diperintahkan untuk itu. Mau perang Rasulullah nunggu perintah. Siapa yang memerintahkan Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah pernah melakukan kesalahan, salah itu. Mau perang Rasulullah nunggu perintah. Wahyu, bukan kecerdasan, tapi wahyu yang membimbing Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gak pernah sedikit pun Rasulullah melakukan kesalahan. Walakin irji'u ila rihalikum, kembalilah kalian ke tempat penginapan kalian. Lam nu'mar bidzalika. Apa ada hadis yang lain? Ada banyak. Di dalam Mustadrak Hakim, Sayyidina Abdullah ibnu Umar
Beliau menceritakan bahwa apa? Saya menulis seluruh yang diucapkan Rasulullah. Abdullah bin Umar salah satu sahabat yang berpendidikan karena bisa menulis. Seluruh yang diucapkan Rasulullah itu ditulis tanpa diperintah. Sampai seorang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan, kamu nulis dari apa yang dikatakan Muhammad semuanya. Dia kan kadang ngomong dalam keadaan marah, kadang ngomong dalam keadaan yang tidak stabil, kata kafir Quraisy. Akhirnya karena mendengar perkataan itu, Sayyidina Abdullah bin Umar berhenti nggak menulis. Kemudian disampaikan perkataan kafir Quraisy tersebut kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wallahi ma kharaja minhu illal haqq. Demi Allah tidak ada, sambil nunjuk. Demi Allah tidak ada yang keluar dari ini kecuali kebenaran. Coba. Artinya wahyu. Rasulullah tidak pernah mengatakan yang salah. Mengatakan yang salah saja tidak pernah, apalagi melakukan kesalahan. Mustahil. Maka ada sifat maksum. Ada sifat maksum. Tidak mungkin Rasulullah melakukan kesalahan, sekalipun kesalahan kecil, tidak pernah. Tidak pernah melakukan. Maka kalau ada yang mengatakan seperti itu salah. Bertentangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faroja'na ila madhaji'ina. Kemudian kami kembali kepada tempat tinggal kami, tempat menginap kami. Fanimna 'alaiha hatta asbahna. Kemudian kami istirahat sampai kami terbangun di pagi hari. Dan ketika kami terbangun di pagi hari, ghadat alaina jullatu Quraisyin. Jadi ada yang meriksa. Jadi kafir Quraisy karena mereka yang memiliki otoritas kekuasaan ketika itu, jadi mereka memeriksa. Faqalu, kemudian orang Quraisy tersebut berkata, ya ma'sarul Khazraji, innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza tastakhrijunahu min baini azhurina. Telah sampai kepada kami wahai kaum Khazraj bahwa kalian datang bertemu dengan orang kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kalian ingin mengeluarkan dia di antara dari kami. Fatubayyunahu ala harbina, dan telah sampai berita kepada kami bahwa kalian telah membaiatnya untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin minal arabi abghadu ilaina an natashabbal harba bainana wa bainahum minkum. Dan sungguh, katanya, tidak ada orang yang hidup dari Arab yang lebih kami benci daripada apa? Terjadi peperangan antara kami dan kalian. Jadi kafir Quraisy melobi kaum Ansar agar apa? Agar tidak berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famba'atsa min hunaka min musyriki qaumina yahlifuna billah. Kemudian diutus dari bagian kami, dari orang-orang musyrik, dari golongan Ansar ini, untuk bersumpah. Maka min hadza syai'un wa ma 'alimnahu wa qad sadaqu lam ya'lamuhu qala wa ba'duna yanzuru ila ba'din, gitu. Dan di antara mereka kan nyusup kepada kaum musyrik yang melakukan ibadah haji. Nah, yang diminta untuk bersumpah itu orang musyrik. Akhirnya mereka bersumpah bahwa mereka tidak tahu akan hal itu. Nah, di antara sahabat yang 70 tadi, Ansar yang telah membaiat Rasulullah saling melihat satu sama lain. Artinya tidak bocor kejadian yang terjadi di malam itu. Ringkasnya kemudian dilanjutkan, wa nafaran nasu min Mina. Kemudian sebagian dari kami meninggalkan Mina. Fataharral qaumu al khabara fawajadu annal amra qad kana. Sampai orang Quraisy mengetahui, mereka menelisik lagi berita tersebut sampai mereka menemukan keyakinan bahwa terjadi sesuatu tadi malam. Kemudian kafir Quraisy tersebut ingin menangkap beberapa sahabat dari kaum Ansar. Akhirnya mereka menangkap Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr.
dan keduanya adalah perwakilan dari kaum mereka. Fa'ammal munzir fa'ajazal qaumu faharoba. Sedangkan munzir melawan, yang ingin nangkap itu tidak mampu sampai kemudian kabur. Selamat munzir. Sedangkan Sa'ad ini berhasil ditangkap dan disiksa. Akan tetapi Sa'ad memiliki perjanjian kerjasama perdagangan dengan salah satu kafir Quraisy. Akhirnya Sa'ad ini dibebaskan. Akhirnya selamat. Ibnu Hisham mengatakan, wa kanat li bai'atil harbi hina adzinallahu li rasulihi fil qital syurutan syarratahu alaihim fi bai'atil aqabah al-ula. Dan sesungguhnya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk berperang, memerangi, kan ada syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan di dalam bai'ah Aqabah yang pertama. Akan tetapi ini belum diizinkan. Belum diizinkan untuk berperang. Qala Ubadah ibnu Somit mengatakan, bay'ana Rasulullah bi bai'atil harbi ala sam'i wat ta'ah fi usrina wa yusrina. Rasulullah telah membaiat kami untuk berperang, menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah, dan untuk taat, baik dalam kesulitan atau dalam kemudahan. Dan untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada, la nakhafu fillahi laumata la'im, dan tidak takut kepada siapapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bai'ah yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Hilmi pada minggu yang akan datang tentang ibrah itu pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari bai'ah yang kedua ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.